depan kita melaksanakan pemilihan BPD tingkat Kabupaten Balangan yang serentak. Seterusnya ada juga mungkin menjelang pemilu 2024 bisa ditanyakan tentang mungkin ada timbul-timbul permasalahan gejolak di masyarakat. Pertama-tama ulun membuka masalah Jumat Curhat. Artinya bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak Linmas, ibu-ibu, silahkan mencurahkan curhatnya. Curhat dong. Jadi silahkan curhatan sampainya ada di dalam hati, buka di sini masalah kepolisian, masalah segala macam sampai menyinggung iwat, menyinggung itik, silahkan ditanyakan. Tangga masalah segala macam, masalah harga hitalu itik, masalah segala macam, pokoknya bebas. Sampai silahkan bongkar di sini, curhatlah kepada kami akan menerima, kami tampung. Nah, ini kami sebagai RT. Namanya siapa? Namanya Ibrahim, RT 2 Kusambi Hulu. Ini baik kita meminta nomor atau petugas untuk ada apa-apa minta nomor HP-nya, dan kalau ada lalu kita menguntik aja lagi kalau ada masalah. Dapat paket. Kusambi Hulu, RT 2. Saya ingin bertanya tentang adanya kehilangan kita di desa Kusambi Hulu. Pemberian susu dan asupan gizi gratis untuk bayi, balita, dan ibu hamil. Nah, untuk itu kami bertanya kepada mungkin ada kepala desa di sini, bagaimana realisasinya, sejak kapan harusnya itu direalisasikan, terus sampai kapan dan bagaimana, apa bentuknya ya. Karena dari beberapa masyarakat perwakilan mungkin ada kebanyakan bertanya ke kami tentang realisasi program tersebut. Dari beberapa ibu-ibu mungkin ada yang bertanya apakah program itu untuk umum, karena bunyinya kan untuk seluruh bayi dan ibu hamil sebalangan. Nah, ini pembagian apa, Bu? Susu dan asupan gizi gratis. Oh, ya. Ya. Kepala desa ada yang menyatakan bahwa itu fokusnya ke program stunting. Nah, kalau dari kami sendiri, sahabat Balangan Center, kalau menerima pertanyaan seperti itu, kami ini bingung, Pak, mau menjawab seperti apa. Kami takutnya salah jawab atau apa nanti kan. Jadi kami ingin memperjelas program tersebut pelaksanaannya seperti apa. Kanit Bimas Polsek akan memberikan nomor handphone Kapolsek. Nah, silakan. Kalau misalnya Kapolsek lagi aur, silakan ke Polres, ke saya. Bisa misalnya kecelakaan, bisa ke Pakasar Lantas. Pak, ini sudah 2 jam kami kasihan nih korban ini macam Bubun Lantas belum datang. Nah, lapor pada Sidin, biar Sidin kena anak buah Sidin supaya segera meluncur ke sini. Masalah Pak Yadi ya, pertanyaan Pak Yadi, masalah getah hilang. Nah, getah hilang ini berarti Linmas. Nah, Linmas. Bila ada yang dicurigai, jangan sampai tangkap. Oh, Bubun Linmas ini banyak orangnya kan bersepuluh, kita tangkap aja. Kalau pada saat ini mengambil, ketahuan pas sampean ronda atau patroli, ada beberapa lima, tangkap silahkan, bawa ke balai desa. Itu kan izin masalah. Pada saat kelihatan oleh Bonpian, berapa orang melihat, oh si Anu mengambil, langsung barang buktinya ada, getahnya mengambil, itu kawa beban sampai menangkap, boleh dibawa ke kantor desa, baru dilaporkan ke Kapolsek. Jangan dipukuli. Jadi istilahnya kalau hilangnya diketahui, silahkan koordinasi lawan Babin, lawan Kanit Bimas, ataupun Kanit Reskrim yang ada di Polsek, biar diselidiki siapa yang dipertanyakan berkaitan dengan susu. Ya, sebagai program Bupati itu kan membangun desa, menata kota. Di situ untuk tahun 2023 di seluruh desa di Kabupaten Balangan itu dianggarkan untuk susu dan makanan bergizi tadi lah. Ya, ini ranah yang pindah tahu banget nih, bagian keserabang nih. Ada bang di belakang baik, cuma ulun menyampaikan sedikit aja dulu.
kami di PBDIS sudah ada merencanakan, tapi yang ujian pian tadi seluruh umum. Nah, umum itu mungkin kada tahu karena masih banyak ranah yang kita bangun. Jadi mungkin untuk program stunting tadi, ibu hamil atau ibu yang khusus hamilnya bermasalah. Nah, itu tadi. Jadi kepada Kasih Kesra Sambiulo mungkin bisa menjawabkan sebagian. Kami ada menganggarkan dalam 1 tahun itu sekitar 12 juta. Jadi dalam 12 juta itu Bu, kalau dibagi ke semua anak-anak itu hampir tidak mampu anunya Bu. Jadi kami itu hanya untuk anak-anak yang stunting, yang kami bagikan setiap per 3 bulan. Bupati ini menggelontorkan dana tersendiri ke tiap desa untuk asupan, apakah berbentuk duit, apakah berbentuk bahan, susu kaleng kah, kremer kah, segala macam untuk bumil, ibu hamil dan ibu menyusui serta anak-anak balita. Nah, kira-kira ada lah Pak. Ya, sesuai arahan Pak Bupati kan itu kalau untuk desa ada yang namanya dana desa, itu yang dari pusat. Dari pusat. Terus ada yang namanya ADD, yang dana desa itu yang dari kabupaten. Ada itu dananya, ya mungkin yang disampaikan Kasih Kesra kami tadi sudah dipakukan itu. Nah, sekian jumlah masyarakat yang perlu mungkin di data yang stunting tahun sebelumnya di situ. Nah, mungkin di situ melihat program data stunting sebelumnya dianggarkan cukupnya seperti yang sampaikan tadi 12 juta. Ya, mungkin itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih Pak Bakal. Masalah ini akan kami koordinasi dengan Pak Bupati. Apakah ada tersendiri? Nanti kan apalagi sidin perencanaan kampanye kan, siapa tahu kawan menggelontorkan dana. Nah, siapa tahu sidin kita nih sekian kecamatan, nah ulun gelontorkan dana 6M. Nah, mungkin satu kecamatan 1M untuk menukar susu. Karena kami bukan penyedianya, ulun koordinasi. Jadi ulun kami menyediakan sebok 2 bok kan menukar di Banjarmasin kan bawa ke sini. Siapa tahu kawa enak. Kami pandir-pandir lawan dinas sosial atau dinas PPA atau dinas kesehatan, mudah-mudahan lah. Karena ulun sampaikan kepada beliau masalah stunting dan masalah kesejahteraan ibu hamil dan menyusui. P2MD. Nah, jadi di desa ini direncanakan oleh Kabupaten Balangan, oleh Bupati, oleh DPR, bahwa di tiap desa itu ada khusus yang seluruh instansi itu mendrop. Sementara ini kami langsung bantu. Nah, jadi ini awal ini kami selama hampir 1 bulan itu sebagai dasar percontohan dari tingkat provinsi itu desa Langsung Batu. Jadi desa Langsung Batu itu semua SKPD termasuk polisi itu terjun ke situ. Jadi melengkapi di desa itu untuk segala sesuatunya. Nah, misalkan ada warga masyarakat yang tidak punya kartu keluarga, KTP, buku nikah, ada dari dinas terkait juga hadir. Jadi sementara ini di desa Langsung Batu. Nah, itu kemarin sudah berjalan tingkat provinsi, pencanangan daripada gubernur itu sebenarnya. Nah, dari gubernur. Jadi dananya dari gubernur. Jadi untuk masalah stunting iya juga, posyandu iya juga. Nah, linmas iya juga. Jadi semua di situ. Linmas sepatu dinasnya belum ada Pak. Kami siapakan ya ke dinas terkait itu bergulir, akan terus dijalankan dan diinformasikan itu sebelum habis tahun 2023 itu seluruh desa sudah ditangani oleh PM2 pokoknya yang tim ini khusus. Sementara ini Langsung Batu dulu karena ada sebagai contoh dan sebagai proyeksi untuk melihat kebenaran. Oh, informasi dari pembakal ini. Ternyata berbanding terbalik. Ada sebagian anak-anak yang putus sekolah masuk ke dinas pendidikan. Kayak apa caranya? Oh, gratiskan sekolah SD-nya supaya kekanakan sekolah. Pengen bertanya
cara bikin SIM, apa aja syaratnya Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ulun Maya. Ulun bertanya kayak apa solusinya masalah kelulusan anak nih Pak. Masalah wisuda kan banyak yang biaya dikeluarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekolahnya sekolah apa Bu? Kelulusan SD, SMP? Ini kan di dalam kabar ada pemutihan. Dalam pemutihan itu kayak apa Pak? Masalahnya tuh atau biayanya dipotong dari pajak dan cara memperpanjang pajaknya. Atau biasanya kan KTP yang punya kendaraan. Ini kan kita biasanya beli tuh isikan lah. KTP yang bersangkutan tidak ada, bagaimana caranya? Ya, terima kasih. Menanggapi pertanyaan dari Mbak Tati ya. Mbak Tati kan Mbak Yati tadi. Mbak Tati, sampai Tati saya Tata. Iya, Tati kan Tata cowok, Tati cewek. Pertanyaannya masalah SIM. Cara bikin SIM itu ada persyaratannya. Persyaratan pertama yang penting sudah punya KTP. KTP tapi bukan KTP yang manual, harus KTP. Jangan Pak, kalau syarat umur, Pak saya sudah 24 tahun masa belum boleh bikin SIM tapi belum punya KTP, tidak bisa. Yang penting sudah punya KTP, itu pertama. Kedua, nanti pian KTP difotokopi, datangi ke Polres, di sana nanti ada tes kesehatan, ada sama psikologi. Setelah dapat itu baru ngikut tes, namanya tes tertulis dan tes praktek. Di situ. Kalau tes pertama, tes teori sudah lulus, dilanjutkan dengan praktek. Praktek itu nanti ada kesempatan. Misalnya tes praktek pertama tidak lulus, itu bisa diulang. Seminggu kemudian balik lagi tes ulang. Tapi catatan harus membayar dulu di BRI dulu. Nanti setelah berapa kali tes nggak lulus, bisa dicabut uang dari BRI itu. Pak, saya nggak bisa jadi SIM, uang bisa dikembalikan lagi. Tuh, cara bikin SIM. Gimana Bu Tati, sudah paham? Nah, kemudian dari Mbak Maya itu hubungan dengan wisuda, akhir-akhir dengan wisuda. Maksudnya di wisuda itu kemungkinan dari sekolah itu menginginkan supaya anak-anak tidak liar. Anak-anak tidak liar. Kalau dulu kan diumumkan jelas anak langsung lari ke sana kemari, kadang naik motor, kadang coret-coret baju dan sebagainya. Mungkin itu tujuannya. Kalau marah tujuan dan maksudnya dari dinas pendidikan kita kurang tahu, nanti Pak Kasat Bimas bisa koordinasi. Ya, ini dari Ibu Maya. Sekarang dari Pak Dani, saya jawab masalah lalu lintas. Masalah pajak benar. Ini ada pemutihan. Pemutihan ini fungsinya menghilangkan denda dan pajaknya dipotong. Yang mati itu rasanya sampai 50%. Ya, sampai 50%. Silahkan kalian datangi nanti ke sana. Cuma syarat-syaratnya. Syarat-syarat untuk memperpanjang STNK yang mati itu memang harus ada KTP pemilik utama Pak. Karena apa? Sesuai dengan Perpol nomor 7 tahun 2021 tanggal 5 Mei 2021 masalah Rekiden. Tahu Rekiden? Rekiden itu register identifikasi masalah legalitas kendaraan bermotor. Itu mencakup masalah STNK, mencakup masalah TNKP, dan mencakup masalah BPKB, kepemilikan yang sah. Kenapa? Dan itu didukung pula dengan masalah kepemilikan harus balik nama Pak ya. Apa fungsinya balik nama? Karena sekarang kan berlaku ETLE. Tahu ETLE? Elektronik tilang tuh, beragam elektronik. Itu nanti sampeyan harus balik nama, fungsinya bila ada pelanggaran di jalan. Itu terfoto kendaraan itu, identitasnya tercapai. Kalau nggak balik kanan, balik nama, terlintas nama yang dulu. Misalnya Bapak beli kendaraan orang Balangan atau orang Paringin atau orang Barabe misalnya, sampai terjaring di Martapura atau Banjarmasin, kena tembok, ceprek, pelanggaran.
Tuh kelihatan Pak, nanti DA-nya sekian, telusuri, oh alamatnya di sini. Padahal kendaraan di Barabe sudah dijual ke Bapak Ibrahim. Nanti surat pemberitahunya tuh ke alamat yang di Barabe Pak. Nah di sana numpuk, merasa yang sudah saya jual, akhirnya mereka tidak ada konfirmasi dengan pelanggaran. Pas nanti sampai membayar pajak sekali, dendanya meluap banyak dan kendaraan diblokir Pak. Diblokir, tidak bisa membayar pajak sebelum menyelesaikan e-tilang tadi. Itu kerugiannya yang masalah PT. Terus syarat-syaratnya untuk masalah menghidupi STNK yang sudah mati, memang harus pakai KTP yang berlaku. Kendaraan wajib dibawa untuk digesek. Tahu digesek? Untuk mengetahui nomor bensinnya sesuai atau enggak. BPKB difotokopi, dibawa, sama STNK yang lama dibawa sampai datang ke Samsat. Otomatis Pak nanti sana kendaraan sampean datanya sekian mati sekian tahun, di sana harus setelah dimasukkan ke masternya, tahu master itu pusat penginputan data Ranmor. Itu nanti terang, oh sekian tahun dendanya sekian-sekian. Itu masih full Pak, itu belum dipotong. Nanti setelah itu masukkan rumus pemotongan dari peraturan gubernur yang baru keluar sekian persennya. Itu untuk pajaknya. Tapi kalau untuk masalah jasa harjanya tidak bisa dipotong Pak, karena jasa harja itu kewajiban sampean untuk santunan. Untuk santunan itu gimana Pak? Dan ini saya kasih tahu lagi bapak-bapak semua, mungkin ini nanti masalah rekiden tadi sesuai dengan Perpol nomor 7 itu nanti Pak, kendaraan sampai ini masih sosialisasi. Nanti bila sudah 2 tahun tidak dibayar pajak, nomor sampean akan diblokir kendaraannya, bisa dihapus dari datanya. Berarti kendaraan sampean walaupun ada BPKB-nya bodong. Makanya mumpung ada kesempatan, silahkan didaftarkan, dihidupi pajaknya, STNK-nya dihidupi supaya tetap nilai jualnya ada. Sayang saya punya mobil walaupun tahun 2015 misalnya atau 2010 nggak dibayar pajak, mati akhirnya dibodong. Belinya mahal, kalau sudah bodong jatuh Pak. BPKB yang sampean simpan kalau sudah datanya dihapus itu tidak bisa dipakai lagi, bodong. Jadi tidak dianggap ada BPKB lagi, tidak sah lagi. Tuh. Dan saya tambahan untuk memberi tambahan sampean supaya bapak-bapak jelas nanti, supaya tidak ada pihak ketiga masalah jasa harja. Saya sampaikan Pak, jasa harja itu cara mendapatkan tuh subsidi silang Pak. Subsidi silang tidak bisa berdiri sendiri. Dan itu pun tata cara mendapat santunan kalau memang dapat itu mudah. Jangan nanti digeber-geber, oh Pak Ibrahim, Pak Yati atau Bu Tati dapat kecelakaan misalnya. Bu, tenang Bu, saya uruskan beres, yang penting ada imbalan buat saya. Ada pihak tiga datang, sampai jangan mau Bu. Itu proses kalau memang kecelakaan, kalau memang hak berdapat, nanti kepolisian memprosesnya, dibikinkan LP sudah jadi, berdasarkan olah TKP, saksi-saksi dan semua, siapa tersangkanya dan siapa, nanti dimasukkan ke aplikasi IRNS. Itu nanti kita kirim ke Jakarta. Di Jakarta, di Mabes sana sudah ada kolaborasi dengan pihak jasa harja, ada di kejaksaan, ada lengkap di situ banyak. LP itu sudah dikirim sana, langsung menyebar, oh jasa harja. Jadi nanti kalau ada orang ini, saya uruskan beres, jangan. Ketika itu diproses, misalnya di tengah-tengah jalan nih Pak, ternyata si penabrak dan si pelaku ini ada kaitan keluarga, jadi tidak tega untuk meneruskan laporan tersebut. Apakah jasa harja bisa tetap diklaim atau bagaimana? Misalnya dengan memutuskan untuk berdamai. Ibu siapa tadi namanya? Dewi. Bu Dewi. Namanya kecelakaan itu yang dipakai model A laporannya Bu, bukan model B. Kalau model B sejenis delik aduan. Kalau delik aduan mereka sudah kesempatan pencabutan bisa. Tapi kalau delik A model temuan itu masalah hukum tidak bisa dicabut. Berkas
kalaupun sampai misalnya tengah jalan, oh ada kesepakatan damai karena ini, klaim kalau kami sudah LP keluar itu jasanya tetap dapat, namun penyelesaian berkas perkaranya Bu, itu namanya disediakan restoratif justice, penyelesaian di luar pengadilan. Dan itu ada cara-caranya Bu. Nanti diadakan gelar, diadakan namanya gelar pertama, gelar kedua, dan ketiga. Yang terakhir nanti gelar khusus kalau memang sudah ada hubungannya keluarga, tokoh masyarakat, ada yang meninggal dunia dan sebagainya. Itu bisa Bu, namanya penyelesaian restoratif justice di luar pengadilan.